Hai guys, hasil CPI nanti malam itu bisa memberikan volatilitas dan menentukan arah harga Bitcoin selanjutnya. Kira-kira apa prediksi CPI nanti malam? Kita akan lihat. Akan ada juga analisa Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Bitcoin Dominance, berita mengenai Binance, analisa koin FTM sesuai request teman-teman, dan Aptos, dan beberapa beritanya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita mulai dulu seperti biasa. Untuk Bitcoin time frame daily-nya, 2 hari lalu bisa ada pump yang cukup lumayan di 30.200, kemudian kemarin itu close dengan merah. Pergerakan ke atas yang cukup kuat ini itu membuat indikator itu berubah menjadi bullish di time frame daily-nya, dan kemarin itu melakukan retest di 29.500 yang merupakan daerah yang cukup penting untuk harga Bitcoin, dan hari ini ada sedikit kenaikan. Harga harus bertahan di atas 29.500, kemudian dari situ harus melewati sekitar 30.200 agar bisa berpotensi untuk ke 31.200. Di sini ada supply zone yang bisa menjadi daerah untuk terjadinya penjualan. Tetapi kalau misalnya harga Bitcoin itu kembali lagi ke 29.500, maka akan ada kemungkinan bagi Bitcoin mengetes daerah low ini 28 ribuan dan berpotensi bisa ke 28.000 sampai 28.400 di daerah ini. Akan ada support yang bisa menopang harga Bitcoin. Support ini cukup kuat, yaitu di garis warna biru ini. Harga itu ketika pump 2 hari lalu, itu dia rejected di MA50, yaitu garis yang warna kuning ini, tetapi dari sisi yang lain, berhasil kembali lagi di atas EMA ribbon, dan sudah melakukan retest. Jadi harusnya kalau misalnya hari ini positif, maka kita bisa melihat kelanjutan kenaikan daripada harga Bitcoin. Chart Ethereum Bitcoin juga menunjukkan kekuatan, kemarin bisa close dan balik lagi ke dalam pola ascending triangle ini, jadi sempat terjadi semacam breakdown, tetapi retest tersebut tidak berhasil untuk melanjutkan harga Ethereum per Bitcoin ke bawah, dan hari ini dia sedang melakukan retest lagi di daerah garis support ini, dan tampaknya ini bisa bullish untuk Ethereum, akan lebih outperform Bitcoin ke depannya. Kalau kita lihat daripada price action ini, real Bitcoin dominance juga menunjukkan adanya penguatan di altcoin ETH dan altcoin non-ETH ya teman-teman. Ada beberapa berita yang saya mau share dan analisa FTM dan Aptos juga, di mana Binance ini berhasil untuk menembus ke negara El Salvador menjadi exchange kripto pertama yang memiliki lisensi penuh. Ini adalah hal yang sangat bullish sekali. El Salvador sendiri itu dikenal sebagai negara pertama yang mengadopsi Bitcoin secara besar-besaran di negaranya, dan ini adalah hal yang sangat bullish sekali karena Binance bisa dipercaya untuk menjadi exchange utama di situ, yang pasti Binance bisa mengambil mayoritas pangsa pasar yang ada di El Salvador. Selanjutnya ada berita mengenai Phantom sendiri, di mana ada DEX Phantom yaitu Spirit Swap itu kemarin karena ada hack yang multi-chain ini terkonfirmasi di tanggal 9 Agustus kemarin kalau mereka akan menutup operasional mereka di tanggal 1 September. Jadi hack multi-chain ini sudah mengambil perbendarahan mereka sehingga mereka tidak bisa mendanai biaya operasional mereka sehari-hari, tidak bisa membayar gaji untuk pegawai di sana dan marketing juga. Developer itu menulis di Discord kalau Spirit Swap itu mencari tim untuk melakukan takeover di awal bulan depan. Jadi efek hack tersebut itu cukup besar kepada ekosistem FTM, dan ini bahkan membuat DEX-nya ini harus tutup operasionalnya untuk bulan depan, kecuali bisa ada tim yang take over. Kita akan melihat untuk price action FTM sendiri, di mana FTM adalah koin layer 1 dengan narasi Ethereum killer. Tentu saja situasi sekarang tidak bisa menjadi Ethereum killer karena Ethereum lah yang sekarang yang paling banyak transaksinya. FTM sendiri tidak ada banyak transaksi yang terjadi relatif dengan ekosistem di Ethereum. Platform edukasi untuk airdrop seperti Layer 3, Galce, dan lain-lain juga itu jarang memunculkan tugas-tugas
yang dilakukan di jaringan FTM rata-rata hanya di sidechain Polygon atau di layer 2 Ethereum saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli FTM, sebenarnya ada koin-koin yang lebih berpotensi dibandingkan dengan FTM karena koin-koin yang baru itu biasanya akan cenderung outperform koin-koin yang lama. Dan FTM ini juga sudah cukup lama, merupakan salah satu pemenang di siklus yang sebelumnya, tetapi perlu kita ketahui kalau di siklus yang baru pasti akan ada pemenang yang baru juga. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk koin FTM ini bisa naik di alt season yang kuat. Rata-rata semua altcoin itu bisa naik ya teman-teman. Bahkan micin-micinnya yang koin-koin dengan fundamental nggak jelas itu juga bisa naik. Nah, untuk FTM sendiri ini menurut saya dia berada di dalam masa-masa akumulasi. Kalau kita lihat saja harganya dia itu dekat dengan di bawah dibandingkan dengan dekat dengan di atas. Kita lihat saja ini chartnya itu dari 2021 itu sampai sekarang di mana dia berada di daerah support ya teman-teman, di daerah yang volumenya itu cukup tinggi yaitu di harga 0,2 sampai 0,6. Di daerah sini adalah menurut saya adalah masa-masa akumulasi dan lewat dari situ itu adalah daerah take profit ketika harga FTM itu ke sini. Relatif dengan awal tahun, kita lihat kalau dia itu sempat memuncak di Februari 2023, kemudian turun terus, ini juga merupakan daerah yang lebih baik melakukan akumulasi dibandingkan dengan menjual di daerah sini karena dia lebih dekat dengan bottom daripada di atas sini. Dan dia juga sudah membuat yang namanya higher high di sini ketimbang di high yang sebelumnya yang ada di sini. Jadi ada hal yang bullish untuk FTM ya teman-teman. Dari indikator sendiri ini masih belum berubah menjadi bullish, tetapi kalau misalnya alt season itu sudah dimulai, maka FTM bisa ikut naik juga ya teman-teman. Dan ada berita besar juga untuk koin Aptos, di mana mereka akan melakukan integrasi dengan AI Microsoft, dan ini membuat harga Aptos kemarin itu pump ke atas. Pernyataan di hari Rabu kemarin dari Aptos Labs mengatakan kalau mereka akan berpartner dengan Microsoft selama beberapa tahun ke depan untuk mengekspansi Web3. Aptos akan menggunakan Microsoft Azure untuk memunculkan alat-alat blockchain yang ditenagai oleh AI seperti Aptos Assistant Chatbot. Ini bisa berfungsi sebagai customer service untuk orang-orang yang ingin bertanya soal net jaringannya tersebut dan developer yang sedang membangun project di dalamnya. Berita tersebut itu membuat harga Aptos naik kemarin dan dia breakout daripada downtrend yang dari Mei sampai sekarang ini. Jadi ada pertambahan volume juga ketika berita tersebut itu muncul dan membuat indikator ini berubah menjadi bullish semuanya. Aptos sendiri ini adalah koin yang baru, jadi masih ada potensi untuk bisa outperform koin-koin yang lainnya. Meskipun saya lebih memegang koin-koin layer 2 karena disitulah masa depan daripada Ethereum dibandingkan dengan layer 1. Aptos ini layer 1 dan berbeda juga mengenai volume transaksi, jumlah transaksi yang ada di koin-koin layer 1 seperti Aptos dibandingkan dengan layer 2 jauh lebih besar di layer 2 daripada di layer 1. Kalau misalnya kita mengambil swing low daripada sini, swing high di sini, maka kita bisa melihat kalau dia bounce daripada 88,6-nya dan sekarang berada di atas di support 0,786 Fibonacci retracement-nya. Ada daerah yang harus dilewati oleh Aptos agar bisa naik ke atas yaitu di $8. Ini adalah daerah sini dan untuk target harganya ketika dia melewati ini adalah dia bisa ke daerah $9. Di sini ada supply zone. Jadi daerahnya itu sekitar ini. Dan untuk target selanjutnya adalah di $10,8 yang ada di sini. Dimana ketika harga Aptos itu mencapai daerah ini, itu maka akan mungkin tertahan dulu sebentar karena daerah ini volumenya itu, likuiditasnya itu cukup besar, jadi akan terjadi banyak selling. Untuk skenario bearish-nya, ketika dia gagal untuk breakout daripada downtrend ini, maka dia akan berpeluang untuk ke Fibonacci retracement yang lebih rendah lagi, yaitu di Fibonacci 50 di harga $6 dan $5,5. Dan sekarang kita akan melihat untuk
prediksi inflasi nanti malam. Nanti malam jam 7.30 akan dimunculkan berita inflasi CPI seperti biasa. Sebelumnya adalah 0,2%, 3% untuk per tahunnya, untuk year to year-nya, dan 0,2% untuk core CPI month to month-nya. Ada perubahan, ada prediksinya, yaitu year to year-nya itu akan naik dibandingkan dengan sebelumnya, sedangkan untuk yang month to month yang lainnya itu akan sama 0,2%. Artinya inflasi itu masih naik, yaitu 0,2%, tetapi ada perlambatan inflasi. Nah, hal yang perlu kita waspadai adalah ada prediksi dari institusi lain di mana CPI month to month dan core CPI month to month-nya itu bisa ada potensi untuk ke 0,4%, dan kalau misalnya itu kejadian, maka ini akan bearish untuk harga Bitcoin. Tetapi kalau misalnya ini sama 0,2%, 0,2%, maka ini akan menurut saya cukup bagus untuk Bitcoin karena sesuai dengan forecast dan tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Harga minyak juga ini mengalami kenaikan di bulan Juli sehingga bisa menjadi salah satu faktor menambahkan inflasi bulan per bulannya. Tetapi tentu saja harga minyak itu bukan menjadi satu-satunya faktor, ada faktor lainnya seperti makanan dan hal-hal lainnya juga di dalam perhitungan inflasi CPI ini. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.